Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita memasuki hari yang baru, 16 Juli 2024. Tuhan Yesus sungguh dahsyat. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Sebelum kita melakukan aktivitas, mari kita sama-sama berdoa dulu. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap kemurahan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Sebentar kami akan duduk sebagai seorang murid. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Shalom Tuhan turun atas setiap kami. Kami duduk sebagai seorang murid. Kami mau mendengar Engkau. Ajar setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Perhatikan saudara ya. Tema kita hari ini adalah iman yang tidak menjadi lemah. Wow. Iman yang tidak menjadi lemah. Perhatikan di kitab Roma 4 ayat yang 18 sampai dengan 21. Ya, dibuka Alkitabnya sama-sama. Roma 4 ayat 18 sampai 21. Kita belajar dari iman seorang Abraham. Amin. Ya, Roma 4 ayat 18 sampai 21. Perhatikan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang ia janjikan itu. Haleluya. Amin. Kita semua tahu cerita tentang Abraham dan Sarah, ya. Abraham dan Sarah yang telah Bapa dijadikan sebagai bapa segala iman si Abrahamnya, ya. Tapi kita lihat dulu, iman yang tidak menjadi lemah. Seperti apa? Perhatikan, kita buka dulu siapa Abraham, siapa Sarah, ya. Coba kita lihat dulu. Kita lihat ke belakang dulu ya. Kejadian 17 ayat yang Kejadian 17 ayat yang ke-15. Kita lihat dulu bagaimana Tuhan menguji iman Abraham dan Sarah, sekuat apakah mereka ini. Perhatikan di ayat yang ke-15 ya. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai tetapi Sarah. Itulah namanya. Aku akan memberkatinya, daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Kita lihat ya bahwa Abraham dan Sarah ini sudah lanjut sekali usianya. Mereka merindukan anak. Dua-duanya sudah tua semua. Tetapi coba ketika Tuhan katakan di ayat sebelumnya, aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, daripadamu akan berasal raja-raja. Sewaktu Tuhan ngomong begini, apakah Abraham sudah melihat bahwa adanya mujizat, saudara? Belum. Bahkan gak nampak apa-apa. Tidak ada nampak bahwa ada tanda-tanda dia seperti yang dikatakan Tuhan ini. Ini Tuhan ngomongnya nggak main-main loh saudara. Dikatakan aku akan membuat engkau Abraham beranak cucu sangat banyak. Padahal waktu Tuhan ngomong begini, kenyataannya Abraham dan Sarah, dikatakan Sarah itu tuh sampai sudah tutup ini ya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Sudah lanjut mati haid, tapi Tuhan katakan begini, aku akan membuat kalian itu menjadi orang-orang yang beranak cucu banyak banget, sampai bangsa-bangsa loh. Tuhan kalau menjanjikan sesuatu bagi kita,
Nggak main-main, saudara. Tuhan itu mengajarkan kepada kita untuk kita itu memiliki suatu pandangan, suatu masa depan yang nggak kecil. Seringkali kan kita itu menyepelekan keadaan kita, bukan? Sewaktu Abraham dan Sarah kondisinya seperti ini, Tuhan katakan engkau tidak mati haid. Memang kenyataannya memang mati haid. Engkau memang lanjut usia, tetapi Tuhan bisa membuat mujizat. Pagi hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita begini, saudara. Mata jasmani kita memang melihat segala sesuatunya itu susah banget. Betul? Sama seperti saya, saudara. Saya juga sedang beriman. Mata jasmani kita dipertontonkan dengan sesuatu hal yang mustahil banget. Bandingkan kalau kita seandainya kita itu Abraham dan Sarah. Kita nggak perlu pergi ke dokter kan untuk bisa memeriksa keadaan kita. Karena dari segi usia aja dokter pasti akan mengatakan ya nggak mungkin lah bu, ibu bisa hamil lagi. Nah, tetapi kalau Tuhan katakan janji Tuhan senantiasa iya dan amin. Kalau kita baca firman Tuhan setiap hari, kita bisa melihat janji Tuhan. Janji Tuhan mengatakan bahwa Dia Allah yang menyediakan. Janganlah kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Firman Tuhan ini sungguh-sungguh kita pegang. Cuman pertanyaannya adalah apakah kita memiliki iman bahwa oh iya ya Tuhan itu mengatakan bahwa kita jangan khawatir, kita jangan takut, kita jangan lelah, kita jangan gampang menyerah. Tuhan katakan jangan menyerah. Tuhan katakanlah nantikanlah aku. Tetapi apakah kita memiliki iman seperti itu? Sebenarnya janji Tuhan yang disampaikan Abraham dan Sarah sama seperti yang disampaikan kepada kita semua pagi hari ini, saudara. Hanya apakah kita memiliki iman seteguh Abraham dan Sarah? Nah, makanya pagi hari ini Tuhan mencoba untuk mengingatkan kepada kita semua, apakah imannya sekuat itu? Ini jelas banget loh ya. Sewaktu Tuhan mengatakan seperti ini, sungguh gak ada sama sekali yang namanya pertolongan. Sungguh tidak ada sama sekali yang namanya mujizat. Udah jelas banget. Bahkan sampai Abraham dan Sarah sama seperti kita, saudara. Pesimis. Abraham juga pesimis. Coba lihat di ayat yang ke-17. Kejadian 17 ayat yang 17. Lalu tertunduklah Abraham. Tertunduk itu bicara tentang masa sih? Sudah seperti ini. Kayaknya enggak. Maka tertunduklah Abraham dan tertawa. Serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Abraham tertunduk. Yang artinya dirinya udah lemah lesu. Apa iya sih keadaan bisa berubah? Karena mata jasmaninya ngelihat usianya udah uzur banget. Seperti kita sekarang. Mata jasmani kita yang ngelihat kemustahilan itu. Seringkali kita tertunduk. Seringkali kita gak merasa yakin bahwa ada jalan di depan sana. Ada kekuatan baru sekarang ini. Seringkali kita tidak bisa melihat itu. Karena yang dilihat apa? Usianya. Yang dilihat apa? Kelemahannya. Yang dilihat apa? Gak ada jalan. Gak cuma Abraham loh yang tertawa. Tetapi coba lihat di Kejadian 18 ayat yang 12. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Nih, tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Dua-duanya pun pesimis. Seberapa sering kita juga pesimis dengan yang namanya firman Tuhan. Bahkan kita pesimis dengan keadaan kita. Kita sudah melakukan banyak hal, tapi kita masih pesimis. Ya, ini bukan dongeng loh saudara. Ini firman. Tuhan selalu ngomongnya di awal. Bahwa janji itu iya dan amin. Dan Tuhan tuh ngasih taunya tuh gak main-main. Coba perhatikan ya. Yang diminta itu berapa anak saudara? 1. Ya. Tapi Tuhan katakan apa? Aku akan membuat engkau Abraham dan Sarah
beranak cucu sangat banyak. Hidup Anda dan saya dibuat Tuhan berkelimpahan. Tapi kenyataannya mana? Kelimpahan yang seperti apa? Hutang saya aja susah banget lunasnya. Berkelimpahan seperti apa? Saya ngumpulin tabungan banyak-banyak, saya jatuh sakit. Berkelimpahan seperti apa? Hidup pasangan kami bercerai dan lain sebagainya. Mau berkelimpahan seperti apa? Itu mata kita yang melihat. Tetapi kalau Tuhan katakan engkau dan saya, Anda, kita semua ini akan dibuat Tuhan menjadi berkelimpahan, kita mau pegang itu atau tidak? Firman Tuhan, iya dan amin. Tuhan ngasihnya nggak sesendok-sesendok. Memang diberikannya step by step, tapi bukan sendok-sendokan loh ya. Bukan netes-netes yang dikasih sama Tuhan itu, tetapi berkelimpahan. Nah, sekarang kita harus melihat, melatih mata jasmani kita itu agar supaya kita bisa melihat kelimpahan caranya Tuhan. Ya, kelimpahan caranya Tuhan. Perhatikan. Kembali ke kitab Roma tadi ya. Sebab dikatakan begini, sebab diawali dengan kata sebab. Itu artinya bahwa ada yang namanya pintu-pintu tertutup, ada yang namanya tidak ada pertolongan, ada yang namanya kegagalan terus-menerus ya. Sudah melakukan banyak hal, gagal, sudah melakukan ini dan itu, tidak terjadi sesuatu. Nah, makanya dimulai dari kata sebab ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Jadi iman dan keyakinan itu harus ada dasarnya. Dasarnya apa? Kita itu datang kepada Tuhan, dasarnya apa? Ya, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Berarti kan kalau ngomong kayak begini, mungkin kalau saya gambarkan tuh begini. Sudah gak ada apa-apa lagi. Tapi memang aku harus percaya kepada Tuhan. Kondisinya berat sekali untuk menyampaikan itu. Tetapi yang ada di dalam sini loh. Yang ada di dalam sini itu adalah dasarnya. Makanya yang ada di dalam sini itu penting sekali. Jangan kita hanya berdoa biasa saja. Saya sudah berdoa kok Bu, tapi dalamnya sini nggak sinkron dengan apa yang diucapkan. Kita seringkali berdoa sama Tuhan, tetapi pertanyaannya apakah kita menaruh percaya kepada Tuhan? Kita melakukan doa, pujian, penyembahan, baca firman Tuhan persis seperti yang Bu Keti katakan. Cuman pertanyaannya adalah yang di dalam sini seperti apa? Apakah kita menaruh percaya, menaruh pengharapan, ada keyakinan bahwa Tuhan sanggup mengubahkan keadaan kita? Itu poinnya loh saudara. Karena yang ada di dalam sini itu menentukan langkah kita ke depan, menentukan kualitas kehidupan kita seperti apa, menentukan kualitas iman kita seperti apa. Yang ada di dalam sini. Jadi coba lihat, kalau Anda sampai hari ini masih mengatakan bahwa sudah melakukan banyak sekali hal, kok makin hari makin susah ya? Kok makin hari makin sulit ya? Perhatikan Abraham dan Sarah. Mereka dalam kondisi usianya, berarti betul-betul itu mustahil, gak mungkin terjadi. Tetapi kalau Tuhan katakan mungkin, nah itu tergantung respon Abraham dan Sarah. Apakah mereka di dalam hatinya memiliki keyakinan yang besar terhadap Tuhan? Itu tergantung dari mereka. Kalau seandainya Abraham dan Sarah masih tetap tertawa sinis, masih tetap tertunduk terus, mereka tidak akan pernah melihat adanya mujizat. Perhatikan dulu ya, Abraham dan Sarah melahirkan siapa? Ishak loh. Ishak itu dahsyat banget. Kita tahu kan cerita Ishak? Ishak itu dahsyat banget. Makanya segala sesuatu yang dilahirkan dari Tuhan, benih yang ditaruh sama Tuhan di dalam kehidupan kita, itu pasti dahsyat banget.
Makanya Tuhan bisa mengatakan bahwa kutuk diubah jadi berkat. Karena apa toh? Karena Tuhan kalau kerja nggak main-main. Siapa bilang kehancuran tidak bisa dirubah? Dia penjunan. Engkau penjunan, ku tanah liat, dan kau jadikan ku jadi baru. Dia penjunan, kita itu tanah liat. Artinya apa toh saudara? Si tukang priok ini akan menghancurkan kita ini supaya apa? Dibentuk ulang. Kutuk diubah jadi berkat itu seperti itu. Kalau kita nggak punya keyakinan yang ada di dalam sini, kita tidak akan pernah bisa melihat kuasa Tuhan bekerja. Nah, kuasa Tuhan itu bekerja lewat apa? Lewat yang adanya kita harus kerjasama. Nggak mungkin saudara, orang tidak ada kerjasama dengan Tuhan. Kerjasama itu artinya begini, bukan transaksi yang seperti apa ya. Maksudnya adalah kalau tidak ada hubungan yang intim dengan Tuhan, akan mustahil sekali yang melihat adanya mujizat. Orang kalau tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, kalau hanya sebatas ngomong saja, kita nggak akan kenal siapa Tuhan kita. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Ketika kita ini, sewaktu kita berdoa, terus kita ngomong begini, ini kok sudah berdoa makin hari makin susah ya? Kok tekanannya makin gede ya? Ya iya. Karena tekanan itu yang membuat kita tuh mengenal siapa Tuhan kita. Kalau semuanya baik-baik aja, semuanya lancar, susah untuk bisa melihat kemuliaan Tuhan. Karena apa? Semuanya lancar. Hati-hati, iblis pun bisa membuat segala sesuatunya mudah. Tetapi Tuhan selalu melalui proses. Nah, untuk melihat segala sesuatunya yang hancur itu tadi, jangan melihat kehancuran itu. Kembali kepada Tuhan. Lihat, ini dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Berarti yang memang dasarnya adalah pengharapan dan keyakinan toh. Hanya itu. Dia nggak bisa lihat apa-apa. Dasarnya itu. Sama seperti pada waktu saya mau kuliah, saudara. Pada waktu saya mau kuliah, saya dan kakak-kakak saya waktu kuliah, kami keluarga punya perusahaan hancur, saudara. Dan tidak ada dasar untuk kami berkeyakinan bisa sekolah atau tidak. Tetapi sewaktu saya punya mami saya bilang begini, kalau kamu pengen kuliah, kamu doa. Mami papi gak bisa tolongin. Kamu doa, kamu doa, kamu doa. Ya. Kuncinya adalah doa, doa, doa. Kondisi perekonomiannya sudah nggak ada. Kondisi perekonomiannya sudah hancur. Tapi sewaktu ada pesan yang didengar dalam telinganya adalah berdoa, maka dilakukan. Artinya apa toh? Ada bagian kita yang harus kita lakukan. Memang itu mustahil banget. Anak yang baru di bawah usia 20 tahun suruh mikir gimana caranya bisa sekolah. Anak di bawah 20 tahun diajarin untuk beriman, bagaimana supaya bisa melihat masa depan. Nah, hal-hal yang semacam itulah yang membuat pengharapan itu ada di dalam diri. Itu disebut dengan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Jadi segala sesuatunya itu tertutup semua. Jadi kalau Anda dan saya ngalamin yang namanya pintu tertutup, tidak ada pengharapan. Semuanya itu kayaknya sudah nggak mungkin banget. Mengalami kematian secara perekonomian, mengalami kematian secara tubuh, secara fisik, sakit nggak kunjung sembuh. Perhatikan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun ada kata namun Abraham berharap juga dan percaya. Perhatikan kata juga. Kalau berharap juga itu kan berarti baik Abraham maupun Sarah juga sama seperti kita semua. Pernah pesimis, pernah nggak berkekuatan, pernah hilang harapan, pernah merasakan kelelahan dan lain sebagainya. Ya, makanya muncul statement, namun Abraham berharap juga. Semua tokoh Alkitab itu tuh gak ada yang sakti, saudara. Gak ada.
Semua tokoh-tokoh yang ada di Alkitab ini sama seperti kita semua. Hanya yang membedakan adalah apakah kita mau belajar berkekuatan seperti mereka. Apakah kita mau belajar terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan setiap hari. Ya, yang menyebabkan Abraham dan Sarah bisa melihat mujizat Tuhan dari apa, saudara? Hubungan. Hubungan itu jauh lebih penting daripada doa yang kita naikkan, saudara. Seringkali kita kebalik. Kita sudah klaim bahwa kita sudah doa. Sudah doa. Pertanyaannya ada hubungan atau tidak. Orang berdoa belum tentu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Tetapi orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan sudah pasti berdoa. Ya, banyak sekali orang berdoa hanya sebatas ngomong. Orang berdoa hanya sebatas ketok pintu minta ATM. Orang berdoa ketok pintu hanya minta supaya sembuh dari sakitnya. Banyak orang ketok pintu rumahnya Tuhan hanya minta supaya mujizat terjadi, dapat posisi pekerjaan, ya, bisa sekolah dan lain sebagainya. Tetapi hubungannya tidak diperhatikan. Hadirat Tuhan itu penting, saudara. Makanya kenapa orang mengatakan begini, sudah melakukan banyak doa, sudah melakukan banyak pujian penyembahan, tapi tetap loyo imannya. Karena apa? Hubungannya nggak dibangun. Semua berdasarkan apa? Atau mujizat terus yang dipikirkan. Hubungan, saudara. Hubungan. Amin. Makanya Tuhan katakan, toh, jangan fokus kepada penyediaan. Saya sudah katakan berkali-kali di setiap saat teduh, jangan fokus kepada penyediaan. Tiap hari kita punya orang tua. Anda sama kita semua ini kan orang tua juga, toh. Tiap hari kan kita menyediakan nasi, sayur, lauk. Kalau anak doanya masih doa, saya berdoa supaya mama papa bisa menyediakan nasi, lauk, dan sayur. Kira-kira doa yang seperti ini efektif tidak, saudara? Nggak efektif. Karena apa? Orang tiap hari di meja makan itu sudah ada nasi, sudah ada sayur, sudah ada lauk. Ngapain harus didoakan lagi? Kan yang harus didoakan apa? Berikan papi mami itu kesehatan, kekuatan supaya mereka bisa kerja, duitnya ada, kan gitu harusnya. Ya Pak ya? Nah, seringkali kita fokusnya pada apa? Yang kita makan tiap hari itu. Yang sudah ada jangan didoakan lagi. Makanya nyembahlah Tuhan. Pujilah Tuhan senantiasa. Ya, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham percaya juga dan bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Jadi kalau beriman itu jangan cuma sebatas ada beras, ada lauk, ada sayur. Berharaplah yang besar. Aku percaya bahwa lumbung-lumbung kehidupanku tidak akan pernah kosong. Amin. Seorang janda yang miskin itu diajarin untuk beriman apa? Miliki yang namanya minyak itu lebih banyak. Bikin buli-buli yang banyak banget supaya banyak minyak yang masuk. Artinya apa toh? Beriman itu tuh jangan sebatas hanya nasi, sayur, dan lauk. Tapi lebih ke depan. Ada sesuatu hal yang dahsyat yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Ya, bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut, nih lo perhatikan, menurut yang telah difirmankan. Makanya pentingnya membaca firman Tuhan supaya kita tahu tuntunannya seperti apa. Abraham kalau tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, dia tidak tahu tuntunannya kemana. Sama seperti kita pagi hari ini. Kalau seandainya hari ini kita tidak ada saat teduh, kita tidak tahu tuntunan Tuhan kemana. Penting saudara, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena tuntunan Tuhan tiap hari itu berbeda. Jangan cuma bangun tidur, Tuhan terima kasih tuntun aku sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus, amin. Itu bukan doa. Tetapi memerintahkan Tuhan untuk menjaga kita, untuk menuntun kita. Taruh rasa hormat di hadapan Tuhan.
ajari anak nyembah Tuhan. Ajari anak untuk memuliakan Tuhan. Orang tua yang berdoa, anak pasti berdoa. Orang tua yang melayani, anak pasti melayani. Jadi perhatikan keadaan kita sekarang ini, ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Firman Tuhan itu harus diperkatakan. Harus diperkatakan, karena waktu diperkatakan itu apa toh? Telinga kita mendengar. Dengan memperkatakan itu kita berkeyakinan. Ya, baca firman Tuhan itu yang kencang, yang sampai telinganya kita tuh dengar. Imannya, ayat berikutnya, imannya tidak menjadi lemah. Apa yang menyebabkan imannya tidak menjadi lemah, saudara? Lihat di ayat yang sebelumnya itu. Karena ada harapan dan ada rasa percaya. Makanya iman Abraham tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui, nih lihat, walaupun ia mengetahui. Mengetahuinya dari mana? Ini loh, mata jasmaninya. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Sewaktu mata jasmani kita melihat adanya kemustahilan, asalkan yang ada di dalam sini ini benar, semua itu bisa dibelokkan sama Tuhan. Semuanya itu bisa dibalikkan sama Tuhan. Makanya izinkan Tuhan membalikkan keadaanmu. Percayalah bahwa tahun ini adalah tahun membalikkan keadaan. Amin. Segala pintu-pintu yang sempat tertutup, katakan dalam diri kamu sendiri, Tuhan, aku percaya kepadamu bahwa ini adalah tahun membalikkan keadaan. Aku percaya kepadamu. Sekalipun aku melihat begitu banyak ribuan kemustahilan mungkin, tapi ada puluhan ribu mujizat yang aku bisa lihat. Oleh karena Tuhanku maha dahsyat, oleh karena Tuhanku yang aku muliakan, oleh karena Tuhanku jalan bareng sama aku. Nah, ini kan harus diperkatakan. Orang yang memperkatakan iman yang seperti ini, itu yang membuat kita berkeyakinan di dalam diri itu tuh gak jadi bergelora. Sebab kalau tidak diperkatakan, saudara, yaitu tadi, seperti Abraham dan Sarah, mereka menunduk, lalu mereka tertawa. Mentertawakan firman Tuhan yang seolah-olah bahwa, gak mungkin lah. No, tutup semua akses iblis yang mencoba untuk melemahkan iman kita dengan memperkatakan firman. Yes, Tuhan, aku percaya. Amin. Ya. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Nah, sekarang kita bahas dulu. Iman yang lemah itu seperti apa? Iman yang lemah itu biasanya terlalu sering menggunakan mata jasmani. Yang dilihatnya adalah utangnya banyak, yang dilihatnya adalah susah bayar sekolah, yang dilihat adalah bisnisnya mandek, yang dilihat adalah sakit penyakitnya nggak kunjung sembuh. Itu mata jasmaninya ngelihat. Makanya apa yang dilihat membuat seluruh tubuh itu menjadi lemah. Tubuh, jiwa, dan roh itu tiga-tiganya itu mesti kuat semua. Kalaupun tubuhnya melemah, setidaknya jiwa dan roh itu kuat. Amin. Makanya semuanya itu mesti diperkatakan. Ya, jangan takut, itu biasa, saudara. Takut, khawatir itu biasa. Tetapi kalau itu sampai mengikat kita, jadinya kelemahan tubuh. Jadinya apa? Keinginan-keinginan untuk tidak berdoa. Nah, itu yang berbahaya. Itu yang berbahaya. Jadi perhatikan sungguh, ya. Hati-hati dengan mata jasmani kita ini. Karena dengan melihat mata jasmani itu yang membuat seluruh aspek kehidupan kita itu jadinya lemah. Ya, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Jadi kalau sekarang itu yang kita lihat kok rasa-rasanya pintu semua tertutup. Bahkan pertolongan pun tidak ada. Beranikan diri untuk memperkatakan, aku percaya Tuhan yang buka jalan. Ngomong, saudara. Pada waktu saya dulu waktu mau kuliah, saudara, ya, saya kuliah di Semarang, saudara. Saya tahu sungguh bahwa gak ada uang. Di tangan saya gak ada uang. Orang tua saya gak pegang uang. Tapi Tuhan ajarkan kepada saya untuk melakukan tindakan profetik. Tindakan profetik saya apa, saudara? Saya berdiri di depan kampus saya pilih sendiri kampusnya. Saya pilih Undip. Saya berdiri di situ. Saya nyembah Tuhan. Saya memuliakan Tuhan di situ.
Saya dengan iman katakan, ya Tuhan, aku percaya. Suatu hari nanti Tuhan, aku akan kuliah di sini Tuhan. Dipikir saudara, apakah pada waktu saya berdoa begitu langsung mujizat terjadi? Tidak. Di tahun pertama tidak terjadi. Tuhan ngelihat iman saya. Apakah saya masih mau beriman? Masih ada kesempatan di tahun berikutnya, saudara. Kalau dikatakan lelah pasti. 1 tahun itu nggak gampang. Karena saya tiap hari, saudara, saya pulang kerja begitu, saya berdiri di depan kampus. Setahun pertama nggak terjadi apa-apa. Saya nangis. Tapi di tahun kedua Tuhan katakan, lagi, lakukan tindakan profetik lagi. Lebih kuat lagi. Sampai saya doa keliling saudara di sekitar kampus itu. Tiap hari. Terus kuncinya adalah, waktu melakukan tindakan profetik, hatinya harus bersuka cita. Jangan merasa, udahlah Tuhan, aku doa, No. Yang membuat berkeyakinan itu adalah apa saudara? Imannya yang kuat itu memiliki hati yang bersuka cita. Di depan kampus, saya bersuka cita, saya berdoa, Tuhan, sekalipun di tahun yang kemarin doaku belum dijawab oleh Tuhan, aku percaya di tahun ini Engkau akan mengubahkan keadaanku dan aku akan melihat cara Tuhan kerja dahsyat. Dan itu terjadi saudara. Begitu ada pendaftaran, saya masuk ke situ. Terjadi sesuai apa yang saya doakan di tahun yang kedua. Makanya saudara, firman Tuhan itu harus diperkatakan. Berdiri di tempat di mana saya ada di kampus itu. Jadi saudara, kalau engkau mau menyekolahkan anakmu, entah itu sekolah, entah itu kampus, engkau sebagai orang tua, berdirilah di kampus di mana anakmu pilih. Berdiri di situ, katakan kepada Tuhan, Tuhan, biarlah perkenananmu jadi. Aku membawa iman untuk anakku bisa kuliah di sini, untuk bisa bayar sekolah di sini. Kehendak Tuhan yang jadi, semua biaya di-cover oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Lakukan itu saudara. Itu disebut dengan tindakan profetik. Doakan terus. Kalaupun tidak terjadi, engkau tidak akan kehilangan damai sejahtera. Sama seperti saya, di tahun pertama tidak terjadi. Tuhan tidak membuat saya hilang damai sejahtera. Tuhan tahu iman saya. Makanya di tahun kedua, dilakukan itu, terjadi, Tuhan menepati janjinya. Dari semester pertama sampai semester ke-7, semuanya saudara ya, digenapi oleh Tuhan. Amin. Digenapi oleh Tuhan ya. Tetapi ayat yang ke-20, tetapi terhadap janji Tuhan ia tidak bimbang. Perhatikan ya, kalau tadi iman yang tidak lemah itu dasarnya adalah iman dan pengharapan ya. Iman yang tidak lemah itu karena ada pengharapan dan rasa percaya. Lalu terhadap janji Allah ia tidak bimbang terhadap karena ketidakpercayaannya. Jadi tidak bimbang. Ada pengharapan, ada keyakinan, ada yang namanya tidak bimbang. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Amin. Dia harus memuliakan Allah. Nih loh. Jelas banget tadi seperti yang saya lakukan tadi toh. Tindakan profetik itu harus dilakukan dengan memuliakan Tuhan. Jangan cuma ngomong, Tuhan aku pengen sembuh, Tuhan aku pengen duit, Tuhan aku pengen rumah, tapi tidak pernah memuliakan Tuhan. Percuma saudara. Muliakan Tuhan ya. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Janji Allah pegang dulu. Anda dan saya harus pegang dulu. Aku pegang janji Tuhan ya. Lalu setelah dipegang janji Tuhan, dilakukan apa? Tidak bimbang. Amin. Tidak bimbang. Orang yang bimbang seperti apa? Seperti murid-murid Tuhan Yesus yang diombang-ambingkan oleh badai. Belum terjadi apa-apa sudah ngomong apa? Aku binasa Tuhan. Kami binasa Tuhan. No. Amin ya. Kita tidak bimbang. Amin. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya, malah diperkuat imannya. Amin. Diperkuat imannya. Wow. Dan ia memuliakan Allah. Jadi jangan lupa untuk memuliakan Allah. Amin. Saudara, perhatikan, saya sudah beritahu berkali-kali kalau saat teduh begini saya tidak melayani doa. Maaf ya. Dengarkan firman Tuhan. Ini jauh lebih penting. Saya sudah berkali-kali, doa itu nanti. Tapi dengarkan dulu firman Tuhan seperti apa. Ya.
Dengarkan, itu jauh lebih penting. Nanti Roh Kudus akan ngomong sendiri kepada Anda semua. Tuntunannya seperti apa Anda yang lakukan. Saya tidak melayani doa di saat teduh, ya. Fokus aja ini Tuhan ngomong apa. Jangan sibuk ngetik, saudara. Itu nanti telinga Anda akan ditutup sama pesan-pesan Tuhan yang jauh lebih penting. Amin. Ya, ikutin saja tuntunan Tuhan seperti apa. Kalau seperti ini, kita semua mesti fokus, ya. Tetapi terhadap janji Tuhan, ia tidak bimbang. Pegang dulu janji Tuhan seperti apa. Makanya janji Tuhan itu ada di dalam firman Tuhan, saudara. Firman Tuhannya dibaca, diaminkan waktu membaca firman Tuhan. Yes Tuhan, aku berdoa ini waktunya tiba. Aku berdoa ini masanya tiba. Aku percaya Engkau Tuhan Allah yang sanggup membalikkan keadaanku. Gak masalah, belum terjadi sesuatu hal, gak masalah, omong aja terus, ya. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang Ia janjikan. Ini bagian yang susah, saudara, ya. Waktu kita itu terima janji Tuhan, ini yang paling susah, dengarkan baik-baik. Waktu kita terima janji Tuhan, kita tidak boleh bimbang, ya. Waktu kita terima janji Tuhan, kita tidak boleh bimbang. Lalu kita akan diperkuat, makin diperkuat, sudah tidak bimbang, diperkuat imannya. Nah, cara memperkuat imannya apa? Memperkatakan hal-hal yang positif. Aku percaya Tuhan sanggup. Aku percaya Tuhan mengubahkan. Nah, itu kata-kata positif. Pada waktu kita pegang janjinya Tuhan, jangan ada pikiran atau perkataan negatif. No, karena itu akan mengaborsi atau menggagalkan rencana Tuhan. Perhatikan, saudara, ya, iblis itu bisa menggagalkan rencana kita loh. Iblis bisa menggagalkan rencana kita. Makanya jangan buka celah. Iblis itu bisa mempengaruhi kita kalau kita buka celah. So, perhatikan. Iman itu timbul dari pendengaran. Iman timbul dari keyakinan. Iman timbul dari ketidakbimbangan sedikit pun. Makanya kita lihat kuasa Tuhan bekerja dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa. Ini butuh keyakinan. Kalau kita melo, makanya saudara, ini perhatikan yang di ayat yang ke-20. Muliakan Tuhan itu jangan lupa. Karena dengan memuliakan Tuhan, seluruh tubuh, seluruh jiwa, seluruh roh kita itu akan senantiasa bersorak-sorai. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Saudara, waktu nyanyi lagu ini bersemangat gak? Bersemangat. Karena dia mengatakan, dia mendeklarasikan bahwa aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Kan gak mungkin nyanyinya begini. Aku punya Tuhan yang besar. Gak kayak gitu toh, saudara. Ekspresinya sudah beda. Kenapa? Karena dia punya keyakinan yang begitu besar. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Dibutuhkan iman yang sepakat. Waktu kita memuliakan Tuhan itu seperti ini, saudara. Mendeklarasikan Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi. Sewaktu kita gak ngelihat apa-apa, ngomong terus. Aku diberkati, itu namanya berkeyakinan. Makanya kalau kita tidak memuliakan Tuhan, keyakinan itu tidak akan pernah muncul. Ya, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang Ia janjikan. Makanya pegang dulu janjinya, dipegang dulu. Sebelum kita ngelihat apa-apa, pegang dulu janjinya, lalu lakukan apa, saudara? Terhadap janji Tuhan itu tidak bimbang, ya. Pegang janji, tidak bimbang, berkeyakinan, lalu memuliakan Tuhan, gitu. Setelah memuliakan Tuhan apa? Diperkuat imannya. Terus berkeyakinan. Karena kalau tidak berkeyakinan, itu imannya menjadi mandul. Ya, buat iman itu bertumbuh. Itu waktunya, saudara, ya.
ketika tekanannya begitu besar, kondisinya begitu susah, tekanannya begitu luar biasa, waktunya untuk beriman, saudara. Ya, sekarang saya beritahu cara mengaktifkan iman pada saat tekanannya begitu besar. Contohnya seperti ini. Saya mau bersaksi, saudara ya. Pada waktu saya mau kecopetan, saudara ya. Jadi pada waktu itu saya lagi di jalan. Saya di jalan itu lagi berdoa, saudara ya. Dengar baik, kita berdoa itu iblis juga bisa ngikutin kita. Iblis juga ada di sebelah kita, saudara. Makanya dengarkan dulu. Ya, kalau Tuhan lagi ngomong, dengarkan. Saya waktu itu lagi jalan, saya lagi doa, lagi muji nyembah Tuhan. Roh Kudus bilang begini, jangan naruh dompet di belakang celana jeans. Saya waktu itu pakai celana jeans, dompet saya taruh di belakang celana jeans itu, saudara. Waktu saya nyembah Tuhan dengan bersorak-sorai gitu ya, Roh Kudus sudah ingetin loh, jangan naruh dompet di situ. Saya ngomong, iya Tuhan, nanggung, sudah enak nyembahnya, sudah enak gitu ya. Tiba-tiba pas di depan rumah, udah mau masuk pagar, dompet saya diambil orang, cepet gitu. Saya kena jambret, saudara. Lalu kemudian, saudara, saya langsung terdiam karena kaget. Karena sudah diberitahu sama Roh Kudus, saya tidak nurut. Saya langsung ngomong sama Tuhan begini, Tuhan, ampuni saya. Tadi seharusnya saya mendengarkan Engkau. Ampuni saya, Tuhan. Lalu respon saya adalah, saya minta ampun. Lalu yang kedua, saya memuliakan Tuhan. Tuhan, Engkau tetap baik. Tuhan, Engkau tetap baik. Sekalipun dompetku dan seluruh isinya, itu tinggal itu, saudara. Uang yang saya punya tinggal itu. Sekalipun itu sudah diambil, aku percaya kepadamu. Engkau memelihara kehidupanku. Lalu saya berdoa. Saya mendoakan si penjambret tadi. Tuhan, aku berdoa, buat dia takut sekarang, Tuhan. Buat dia gelisah hatinya. Buat dia gak tahan hatinya. Karena dia melihat kuasa Tuhan bekerja. Mari Roh Kudus, aku berdoa, Engkau mengubahkan hatinya dalam nama Tuhan Yesus. Setelah itu saya nyembah Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Kenapa kok saya harus nyembah Tuhan, saudara? Yang pertama, tekanan iblisnya itu begitu kuat. Yang kedua, kita tahu bahwa itu adalah masa peperangan. Kalau kita minta intervensi surga, kita harus melakukan doa peperangan seperti ini. Sudah tahu kondisinya, tekanannya seperti itu. Orang kalau kejambret gak mungkin toh balik duitnya, gak mungkin. Makanya saya fokusnya adalah, Tuhan, kalau Engkau bisa kembalikan, puji Tuhan. Kalau tidak, buat si penjambret ini bertobat. Hari ini adalah masa pertobatan itu, dalam nama Tuhan Yesus. Saya merespon seperti itu, saudara. Singkat cerita, saudara ya. Singkat cerita, saya tidak tahu bagaimana si penjambret itu bisa tahu nomor HP saya. Dia telepon, dia menghubungi saya, dan saya bilang, kalau kamu mau ambil uang saya silahkan, tapi dompet dan semua dokumennya tolong kembalikan. Anda bisa lemparkan kembali di rumah saya, supaya saya nggak melihat wajah kamu. Dan pada waktu itu malamnya, saudara, saya ketemu dengan si penjambret itu. Diberikan nyalah dompet itu kepada saya. Ketika dompet itu diberikan ke saya buka. Memang agak berantakan gitu, saudara ya. Tapi uangnya masih utuh, saudara. Uang, kartu kredit, semua kartu-kartu dan lain sebagainya. Hal-hal yang penting yang ada di dompet itu semuanya utuh. Lalu saya bertanya, loh, tadi bukannya kamu mau ambil uangnya? Perhatikan, si penjambret ini bilang begini, Bu, Kak, pada waktu saya mau ambil uang ini, saya nggak tahu, saya itu jadi tukang jambret itu udah lama banget. Saya mau ambil uang ini, tiba-tiba ada perasaan takut banget. Makanya saya kembalikan kepada kamu. Saya tidak pernah ketemu sama orang yang jadi korbannya saya. Ini baru pertama kali. Wow. Inilah yang disebut dengan intervensi surga terjadi itu kayak begini, saudara. Makanya kalau doa itu miliki sikap hati yang benar. Coba aja kalau seandainya pas lagi dijambret begitu, terus saya ngutukin penjambretnya, terjadi mujizat tidak? Tidak. Respon pertama itu penting. Ya, respon pertama penting. Yang kedua, memuliakan Tuhan di tengah-tengah tekanan itu tadi. Duitnya tinggal itu. Ya, itu terjadi pada waktu saya kuliah, saudara. Saya sudah mau bayar SPP, tinggal bayar itu, mulainya tinggal itu.
Tapi saya berdoa, Tuhan kau buat anak ini menjadi takut. Sampai saya itu dipanggil sama si tukang jambretnya itu, anak Tuhan, kok engkau bisa nggak ketakutan sih? Duitnya saya ambil. Saya bilang, hidup saya dipelihara oleh Tuhan. Saya berdoa supaya kamu nggak jadi tukang jambret lagi. Dia pernah main ke kosan saya, saudara. Sampai kami itu bicara, kenapa kok kamu itu jambret? Kenapa? Ya, dia ikutin keadaannya. Saudara, apa yang bisa saya sampaikan, saudara? Beriman itu tidak cuma ngomong, tapi ada bagian profetik yang harus kita kerjakan, yaitu mengasah keyakinan kita, pengharapan kita itu lewat tindakan. Ya, tindakannya yaitu tadi, mendeklarasikan firman Tuhan, mendeklarasikan kebesaran Tuhan. Dompet itu nggak mungkin akan ucuk-ucuk kembali kalau saya tidak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Nggak bisa. Bukan saya sakti, saudara. Bukan saya itu bisa berdoa, punya kuasa doa. Tidak. Saya sama seperti Anda semua. Tetapi yang membuat doa itu menjadi sangat powerful, itu karena hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan, saudara. Berapa banyak, saudara, orang berusaha untuk menghancurkan saya lewat santet, lewat sihir. Tidak pernah terjadi. Kenapa? Hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan itu yang menghancurkan kuasa-kuasa si jahat, kuasa-kuasa si iblis. Amin. Ya, hubungan, saudara. Semua yang terjadi dalam kehidupan ini boleh saja terjadi, tapi hubungan itu yang bisa mengubahkan kehidupan Anda dan saya. Amin. Ya, mari kita sama-sama memiliki iman yang teguh seperti si Abraham dan si Sarah ini. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun percaya kuasa Tuhan dahsyat. Amin. Ya, luar biasa ya. Jadi Anda hari ini waktunya Anda dan saya ayo aktifkan iman. Sekarang waktunya mengaktifkan iman. Saya selesai, saudara, dengan firman Tuhan. Sekarang ayo sama-sama kita mengaktifkan iman kita. Kita percaya, yakin. Sekarang perkatakan dengan penuh iman, Tuhan, aku berkeyakinan kepada Engkau bahwa ini masanya Engkau, Tuhan. Ini waktunya Tuhan untuk bekerja. Goralarabaya shikaralaraba, oralarabaya shikaralaraba, oralarabaya shikaralaraba. Tuhan, angkat tanganmu sama-sama, saudara. Oralarabaya shikaralaraba. Tuhan, Kau melihat bahwa anak-anakmu sedang mengangkat tangan pagi hari ini. Ya Roh Kudus, bekerjalah ya Tuhan. Anak-anakmu, Tuhan, sedang mengangkat tangan. Latih kami semua untuk beriman ya Tuhan. Ketika kami tidak bisa melihat ada pengharapan, ketika kami tidak bisa melihat adanya mujizat, latih pagi hari ini Tuhan, kami mau mengaktifkan iman kami. Kami mau berkeyakinan, kami mau percaya kepada Engkau. Kami mau melakukan tindakan-tindakan profetik. Ajar kami ya Tuhan yang gak ngerti apa-apa ini. Ajar kami bagaimana kami berpengharapan. Tuhan, horalarabaya shikaralaraba. Tuhan, hari ini saya mau berdoa. Hambamu akan berdoa untuk para orang tua yang akan menyekolahkan anak, yang akan menguliahkan anak mereka yang butuh biaya. Oralaraba, angkat tanganmu, saudara. Horalarabaya shikaralarabalaraba. Oh ya lawalawalawalawalawalaba. Tuhan, hambamu berdoa untuk para orang tua yang mau menyekolahkan anaknya. Mereka butuh dananya ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau Tuhan Allah yang maha segalanya. Dengar baik, saudara. Tuhan sangat peduli dengan masa depan. Jadi Tuhan pasti akan memperdulikan masa depan anak. Oleh sebab itu percaya dalam nama Tuhan Yesus bahwa kuasa Tuhan sanggup bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan anak-anakmu yang sedang diangkat ini ya Tuhan. Untuk meminta satu mujizat yang besar ya Tuhan. Untuk mereka disanggupkan untuk bisa bayar sekolah, untuk bisa bayar kuliah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau mereka akan melakukan tindakan profetik, mereka akan berdiri di kampusnya. Mereka akan berdiri di sekolahnya ya Tuhan. Ada kuasa Tuhan bekerja ya Tuhan. Yes Tuhan. Kau akan memperlengkapi mereka dengan kekuatan. Mereka akan memperlengkapi mereka dengan keyakinan yang besar ya Tuhan. Berkat-Mu turun Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, Anda diminta Tuhan untuk melakukan tindakan profetik. Anda yang mau bayar uang sekolah, Anda yang mau bayar uang kuliah, berdiri di kampus atau di sekolah di mana anakmu akan memilih. Doa di situ. Doa di situ dengan penuh iman. Doa di situ. Doa di situ. Biarkan kemuliaan Tuhan turun atas tempat itu. Kalau Tuhan berkenan, biarlah itu terjadi atas rencana Tuhan. Karena perkenanan Tuhan, jikalau itu terjadi, semua akan di cover sama Tuhan. Ya, percaya penuh. Waktunya engkau beriman. Waktunya engkau beriman. Koralarabaya shikaralaraba. Oralarabaya shikaralaraba. Pagi hari ini, saudara,
Coba koreksi saya ya saudara. Ada jemaat Tuhan yang akan menjual salah satu asetnya untuk membayar uang sekolah. Saya katakan bahwa nanti dulu, jangan jual dulu, doa dulu kepada Tuhan, tanya Tuhan dulu, apakah aset itu harus dijual atau tidak. Ya, Tuhan katakan, koreksi saya ya saudara, Anda bisa tanya sama Tuhan, apakah perlu dijual asetnya. Tapi Tuhan katakan lakukan tindakan profetik. Amin. Lakukan tindakan profetik. Kuralarabaya shikaralarabalaraba. Oh ya lawa Tuhan, hambamu berdoa untuk ada orang tua yang akan menjual asetnya untuk bisa membayar sekolah anak. Tuhan biarlah Engkau membuka pintu, membuka jalan ya Tuhan, agar supaya aset ini tidak dijual, tetapi anak ini bisa sekolah, bisa kuliah dengan baik. Roh Kudus urapi keluarga ini, urapi berkati ya Tuhan. Aset itu tidak terjual, tapi hidup mereka akan sejahtera senantiasa. Mereka tidak kekurangan secara keuangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Yes Lord, terima kasih Yesus, terima kasih. Oh ralarabaya shikalaraba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, ini waktunya Anda dan saya sungguh-sungguh berpegang teguh kepada Tuhan. Ya, berpegang teguh kepada Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Ayo sukacita. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Dengar baik. Waktu saya nyembah Tuhan ini tadi, ada begitu banyak iman yang sudah mulai melemah. Anda harus bangkitkan imanmu. Anda harus bangkitkan imanmu. Kalau nggak bisa doa, nyembah Tuhan aja. Nyembah Tuhan, cari lagu yang bisa membangkitkan semangatmu, yang bisa membangkitkan gairah doamu. Ya, cari lagu yang bisa memberikan kekuatan baru, yang membangkitkan dirimu sendiri. Amin. Engkau pasti akan mengalami yang namanya kedahsyatan tangan Tuhan bekerja. Ya, termasuk Anda yang sedang sakit. Saya nggak tahu apakah dari yang live ini maupun yang nonton di YouTube ini ada yang sedang duduk di kursi roda. Dengar baik. Sekalipun engkau secara fisik lumpuh dalam arti tanda kutip, dengar baik. Sekalipun lumpuh kakinya saudara ya, sekalipun lumpuh kakinya saudara, Anda harus memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, memuliakan Tuhan. Amin ya, memuliakan Tuhan. Biarkan saja kaki itu, biarkan saja. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan ya, muliakan Tuhan. Oh terima kasih Bu Leli yang sudah mengkonfirmasi. Oh ralaraba. Oh yes Bu Leli, angkat tanganmu sama-sama. Bu Leli angkat tanganmu. Oh ralaraba ya shikaralaraba. Tuhan, Tuhan, Engkau melihat tangan Bu Leli lagi diangkat tangannya ya Tuhan. Dia berencana untuk menjual aset. Tuhan biarlah kehendak Tuhan yang jadi apa saja yang Tuhan Engkau mau atas kehidupan Bu Leli. Tuhan kami berdoa, Tuhan Kau cukupkan dana yang ada ya Tuhan. Kau cukupkan dana buat Bu Leli dan anak-anaknya bersama keluarganya ini Tuhan. Biarlah urapan-Mu yang jadi ya Tuhan. Urapan-Mu yang jadi ya Tuhan Yesus. Turun atas kehidupan Bu Leli ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, asetnya tidak dijual ya Tuhan, tapi sungguh-sungguh Tuhan menyediakan yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah aku melepaskan sorak-sorai untuk Bu Leli dan keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yes, yes, yes. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terimalah urapan saudara. Terimalah urapan pagi hari ini, urapan yang baru daripada Roh Kudus. Open heaven terjadi atas kami semua ya Tuhan. Pagi hari ini kami boleh mengalami kelimpahan rahmat daripadamu. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah disembuhkan Tuhan. Kami mengalami Tuhan pagi hari ini, kami mengalami pembebasan daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkat yang baru turun atas kami semua. Mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya ya Tuhan. Kami dituntun Tuhan, kami dipimpin Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih ya Bapa, covering kami dengan kuasa darah-Mu. Kami dibimbing Tuhan. Apa saja yang kami kerjakan, Engkau buat Tuhan menjadi berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku
kuasanya. Ku terima sekarang. Terima saudara. Ku terima sekarang. Lagi. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat. Ngucap syukur ya saudara, ngucap syukur. Ketemu besok pagi di jam 7 di saat teduh selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati, shalom.